Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Selvila dengan NIM 2405076008. Di video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi Sulistiorini, Magister Humaniora Universitas Negeri Malang. Beliau merupakan dosen jurusan Sastra Indonesia dan beliau menyampaikan materi mengenai sastra horor. Sastra horor merupakan genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca seperti takut, cemas, ngeri, atau diteror. Tujuan utama diciptakannya sastra horor adalah untuk menciptakan suasana yang menakutkan, mencekam, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Nah, sastra horor bermula dari akar kuno seperti cerita rakyat, mitos, legenda, dan kisah hantu yang diceritakan secara turun-menurun secara lisan. Pada abad ke-18, genre gotik menjadi titik awal sastra horor modern dengan cerita yang biasanya berlatar pada kastil tua dan suasana suram. Memasuki era Victoria pada abad ke-19, sastra horor mulai digunakan sebagai kritik sosial terlihat dalam karya-karya terkenal seperti Dracula dalam karya Bram Stoker dan Mr. Jekyll dan Mr. Hyde karya R.L. Stevenson. Di era modern dan kontemporer, horor semakin mengeksplorasi ketakutan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan aspek psikologis serta pembaca bisa merasakan ketegangan yang lebih nyata dan personal. Dalam perspektif sosiologis dan budaya, sastra horor tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga mencerminkan ketakutan kolektif masyarakat terhadap kondisi zaman, seperti pandemi, perang, atau ketidaksetaraan sosial. Horor sering digunakan sebagai media kritik sosial, menyoroti kelemahan institusi, moralitas, dan norma-norma yang menindas, seperti terlihat dalam puisi Surat pada Penguasa karya Mimik Hairati. Horor lokal juga sangat dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual, misalnya cerita tentang leak, kuntilanak, pocong, atau kuyang yang mencerminkan bagaimana masyarakat berinteraksi dan memahami alam gaib di sekitarnya. Pembaca menikmati sastra horor karena memberikan pengalaman emosional yang unik dan aman. Rasa takut yang ditimbulkan memungkinkan pelepasan adrenalin sekaligus menjadi sarana katarsis untuk melepaskan ketegangan atau kecemasan kehidupan nyata. Horor memungkinkan eksplorasi sisi gelap manusia, termasuk kematian dan tabu yang jarang bisa dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori extinction transfer, peningkatan gairah fisiologis akibat ketakutan, kemudian diinterpretasikan otak sebagai perasaan emosi setelah ancaman berlalu, sehingga pengalaman menakutkan itu justru memberi kenikmatan psikologis bagi pembaca. Perspektif tema dan subgenre sastra horor. Yang pertama, genre gotik menekankan suasana gelap, arsitektur tua, dan romansa misterius. Yang kedua, horor supranatural yang menghadirkan elemen seperti hantu, iblis, dan vampir yang menakutkan. Kemudian yang ketiga, horor psikologis, fokus pada ketidakstabilan pikiran, kegilaan, paranoia. Contohnya The Shining pada tahun 1977 karya Stephen King. Sedangkan yang terakhir, horor tubuh atau body horror menampilkan mutilasi dan kerusakan fisik seperti dalam karya Clive Barker of The Art of Horror. Nah, yang terakhir, subgenre slasher dan survival berkisah tentang pembunuh berantai dan perjuangan bertahan hidup. Contohnya Halloween. Menurut Welek dan Warren pada tahun 2014,
Karya sastra digolongkan ke dalam genre gotik karena menampilkan batasan narasi tertentu seperti kastel yang rusak, unsur horor Katolik Roma, peristiwa misterius, penculikan, dan penjelajahan hutan sunyi yang semuanya menciptakan Kunstwellen atau rasa horor dan ketegangan yang menyenangkan bagi pembaca. Menurut Ouellet dan Warren pada tahun 2014, mulai abad ke-19, klasifikasi genre sastra mengalami pergeseran karena beberapa faktor. Yang pertama, munculnya banyak genre baru yang menuntut pembagian lebih spesifik, pergeseran fokus, dan sekadar bentuk karya sastra menuju aliran atau orientasi ideologis di dalam karya, serta berkaitan sastra dengan disiplin ilmu lain, sehingga genre juga dipengaruhi oleh aliran-aliran seperti romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Pergeseran ini menandakan bahwa pemahaman genre tidak lagi hanya bersifat formal, melainkan juga konseptual dan ideologis. Nah, teman-teman, contoh kajian kumpulan Bedak Setan oleh Nurmila Fadila menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu aspek latar budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh susuk dan aspek latar sosial budaya masyarakat akibat benda gaib. Kajian sastra horor dalam ritual sebagai pengetahuan budaya lokal, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sulistiorini dengan judul Kehadiran Penunggu Telaga Rambut Monte dalam Lerungan Sesaji Upacara Bersih Desa sebagai simbol artikepe cerita. Nah, ada cerita menarik dari pengambilan data penelitian beliau. Beliau mengalami kejadian horor. Beliau melakukan wawancara dengan informan dan pengunjuk doa selamat. Wawancara tersebut beliau rekam atas izin pengunjuk. Nah, ketika di desa itu rekaman tersebut masih diputar. Singkat cerita, beliau pulang dari penelitian. Di perjalanan, beliau mengalami kecelakaan ringan. Sampai di rumah, beliau ingin memindahkan dokumentasi ke laptop. Namun, ternyata rekaman mantra tersebut tidak bisa diputar. Beliau coba kembali untuk memindahkan foto-foto ke laptop. Betapa terkejutnya beliau, yang malah muncul adalah foto seperti ini. Beliau menjelaskan foto ini adalah salah satu tokoh rambut monte, yaitu Dewi Sri Rezeki, yang dikisahkan dia tidak mau dipinang karena dia sudah memiliki pasangan. Akhirnya dia menyelamatkan diri dengan terjun ke telaga. Lanjut ke materi selanjutnya, struktur artikel pada cerita Kuyang di wilayah Samarinda oleh Rachel Firza Nadif. Terdapat 3 artikel yang dianalisis. Arketipe yang pertama yaitu arketipe karakter, artinya pola atau tipe tokoh yang sering muncul dalam cerita, misalnya pahlawan, pejabat, atau mentor. Nah, ini membantu pembaca mengenali peran tokoh. Yang kedua, arketipe situasi, kejadian konflik yang sering muncul dalam cerita, misalnya perjalanan berbahaya, pertarungan antara baik dan jahat, atau penyelamatan seseorang. Yang ketiga, arketipe simbol, objek, warna, atau hal tertentu yang punya makna khusus, misalnya cahaya sebagai harapan, hutan sebagai misteri atau bahaya, dan air sebagai kehidupan atau perubahan. Dalam sastra horor ada 2 jenis pengalaman yang bisa dirasakan pembaca. Yang pertama, pengalaman estetis. Nah, artinya perasaan takut atau ketegangan yang muncul karena cerita, suasana, atau imajinasi yang dibangun penulis. Contohnya, pembaca mendekskripsikan kastil tua yang menyeramkan atau suara misterius di malam hari membuat pembaca merasa ketegangan secara emosional dan imajinatif. Nah, yang kedua, pengalaman fisik. Nah, pengalaman fisik adalah reaksi tubuh terhadap cerita. Misalnya, detak jantung yang lebih cepat,
bulu kuduk merinding, keringat dingin, atau rasa mual ketika membaca adegan yang menakutkan. Nah, dalam pembelajaran sastra horor dapat diterapkan melalui infografis sebagai literasi. Sastra horor dapat diterapkan dengan memanfaatkan peristiwa horor yang dialami oleh peserta didik, atau peserta didik dapat menceritakan budaya lokal yang ada di lingkungan mereka seperti mitos atau ritual adat, sehingga peserta didik dapat membuat cerpen atau puisi berdasarkan pengalaman mereka, dan cerita-cerita horor akan lebih membuat peserta didik lebih tertarik. Baik teman-teman, inti pembahasan mengenai sastra horor yaitu pertama, genre horor itu bersifat dinamis. Artinya selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan zaman serta ketakutan baru yang muncul di masyarakat. Yang kedua, horor bukan sekedar menakut-nakuti, tetapi juga mencerminkan kondisi manusia dan psikologinya, sehingga pembaca bisa melihat sisi gelap atau konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, horor memiliki relevansi universal karena rasa takut adalah emosi dasar manusia, sehingga cerita horor akan selalu menarik bagi siapa saja di berbagai zaman. Keempat, sastra horor bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, misalnya untuk meningkatkan literasi budaya, membuat bahan ajaran lebih menarik, atau menjadi pembelajaran yang kreatif. Sastra horor bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran dengan beberapa cara. Yang pertama, literasi budaya. Cerita horor lokal atau tradisi dapat mengenalkan siswa pada budaya, mitos, dan kepercayaan masyarakat setempat. Misalnya, kisah kuyang bisa dijadikan bahan untuk memahami nilai dan tradisi lokal. Yang kedua, pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Siswa bisa membaca cerita horor untuk melatih pemahaman teks, menganalisis tokoh, alur, dan suasana. Mereka juga bisa membuat cerita horor sendiri untuk melatih kreativitas menulis. Yang ketiga, pembelajaran bahasa. Cerita horor yang menggunakan dialek atau ungkapan lokal membantu siswa mengenal kosakata dan gaya bahasa daerah. Yang keempat, media diskusi, nilai moral dan etika. Cerita horor sering memuat pesan moral, sehingga konsekuensi keserakahan, kejahatan, atau pengelanggaran norma, guru dapat menggunakan cerita ini untuk berdiskusi tentang nilai-nilai etika. Yang kelima, pengembangan kreativitas dan imajinasi. Siswa bisa menganalisis untuk unsur fantasi, supranatural, simbolisme, lalu membuat karya seni seperti drama atau ilustrasi berdasarkan cerita horor. Dalam perspektif agama, sastra horor juga menampilkan ajaran dan nilai spiritual, misalnya untuk menghadapi kekuatan negatif atau makhluk gaib. Seseorang dapat mengandalkan keyakinan dan ajaran agamanya. Sastra horor menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya berdiri sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan makhluk astral atau entitas gaib, sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga alam. Selain itu, genre ini juga menyampaikan nilai-nilai moral, posisi sosial, dan edukatif. Cerita horor tidak hanya menekankan pada makhluk supranatural seperti Dracula, tetapi juga menghadirkan peristiwa mengerikan yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tetap relevan dalam kajian sastra.